Selamat siang Prof. Agung. Selamat siang. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua dan terima kasih Prof. Agung atas kedatangannya pada siang hari ini. Perkenalkan saya Gede Astawan yang akan menemani Bapaknya untuk berbincang-bincang pada siang hari ini. Prof. Agung silakan dulu memperkenalkan diri Prof. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Astawan, saya panggil Pak Gede Astawan. Gitu. Saya sangat senang sekali hari ini diundang oleh tim podcast untuk mengisi acara siang ini. Saya perkenalkan nama lengkap saya Anak Agung Gede Agung, gitu, dipanggil Pak Agung gitu. Jadi saya orangnya simpel sekali gitu, tapi orang kenal saya itu pasti dinilai seram karena alis saya itu tebal, kelihatan seram, padahal di saya tidak seseram itu. Saya mungkin sedikit cerita kehidupan saya itu. Saya adalah orang dari kampung, tepatnya dari Banjar Tengah, Desa Nabak Siring Gianyar. Saya adalah anak petani, orang tua saya petani dua-duanya. Saya kecil dan besar sampai SMP di kampung. Jadi hidupnya serba ya susah lah kalau dibandingkan sekarang. Waktu itu tidak susah karena biasa ada makan gitu. Berangkat ke sekolah tidak pernah makan biasa gitu. Itu barangkali sehingga ketika saya tamat SMP tahun 1972 mulai merantau ke Denpasar itu. Saya SMA-nya di Denpasar. SMA Negeri 2 Denpasar. Tamat SMA Negeri 2 tahun 75 saya sempat kuliah di Diploma 1 Keterampilan. Tamat 76, kemudian 77 saya mulai kuliah ke jurusan Pendidikan Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan UNUD di Singaraja. Itu 77 saya kuliah. Kemudian saya tamatnya tahun 81. Nah, tahun 82 saya langsung di sini mengabdi gitu. Tapi tahun 83 baru diangkat. Itu pengalaman awal saya di sana. Kemudian tahun 83 saya mulai CPNS. Saya dulu tidak pernah membayangkan akan menjadi dosen kan. Cita-cita saya adalah mengambil jurusan pendidikan sosial itu karena ingin tamatnya kerja di departemen sosial karena saya suka ke lapangan gitu. Ternyata berubah gitu karena mungkin Tuhan yang mengatur saya harus ke sini sehingga akhirnya saya menjadi guru jadinya gitu. Di 83 saya mulai di sini. Saya betul-betul bangga jadi dosen karena memasuki dunia di dosen adalah hal yang cukup menyenangkan ternyata. Karena tiap saat berinteraksi dengan orang, dengan peserta didik, dengan mahasiswa. Gitu. Saya dulu awalnya tahun 83 sampai saya nikah itu saya paling dekat dengan mahasiswa karena saya memang aktivis dulu Prof. Ya, aktivis. Dulu saya pernah jadi Sekretaris Umum Senat, pernah juga mahasiswa teladan, setelah dosen pun pernah dosen teladan. Kemudian di karir akademik saya adalah saya mulai 83, lalu tahun 87 saya baru lanjut ke S2 di Pasar Sarjana IKIP Jakarta, KPK UNY Jogja. Jadi kuliahnya di Jogja, tapi jasanya UNJ gitu. Gitu. Lalu tamat dari S2 tahun 90, lalu tahun 2007 saya baru melanjutkan ke S3, lumayan lamanya. Kuliah tahun S3-nya tahun 2007, Astungkara bisa selesai tahun 2009. Kemudian Astungkara juga Tuhan berikan
saya karunia luar biasa itu. Saya tamat Juni 2009, kemudian mengusul ke guru besarnya Agustus 2009 juga. Cepat sekali berarti Prof ya, dalam hitungan setahun itu ya. Iya, itu luar biasa karunia Tuhan kepada saya. Iya, luar biasa. Sehingga 30 November 2009 saya sudah menerima SK guru besar. Dari sana saya merenungi diri, refleksi diri, kenapa saya banyak diberikan rezeki oleh Tuhan kan gitu. Rezeki apa? Bukan rezeki uang, kelancaran. Gitu. Kelancaran satu saya selesainya juga hampir nomor 1 lah gitu, di kelas saya. S2 juga nomor 1, S3 begitu. Dari sana saya memetik hikmah bahwa saya selesai cepat bukan karena pintar saya. Saya bukan pintar, tapi mungkin modalnya adalah tekun, disiplin, dan doa. Kalau kita disiplin, tekun, doa, dan jujur kepada Tuhan itu, ternyata Tuhan berikan yang terbaik untuk saya. Mungkin kalau di Indonesia, kalau pada saya katakan, mungkin tidak ada yang kuliahnya selesai 2,5 tahun sampai 3 tahun sudah termasuk guru besar. Iya, betul. Itu saya katakan, jadi bukan karena saya pintar, hanya modalnya adalah disiplin, tekun, dan jangan lupa berdoa. Untuk orang-orang yang jujur itu rasanya Tuhan pasti mengabulkan doa-doanya. Oleh itu saya sering-sering nyampaikan kepada mahasiswa, tolong pegang kejujuran. Kejujuran itu mahal sekali. Gitu. Keikhlasan itu penting sekali. Karena begitu Tuhan berikan saya rezeki, karunia, sehingga saya sejak dosen itu saya selalu ikhlas, tulus mengerjakan tugas-tugas. Tulus sekali. Apalagi kemarin pada waktu bisa menugaskan saya jadi ketua kantor Zaman Mutu kan, itu kan mengawal Unisa menjadi prestasi unggul itu kan tidak mudah itu. Itu saya hanya modalnya berdoa itu. Doa dengan tulus supaya dituntun dan dibimbing agar Unisa itu menjadi hebat. Semoga berkat bimbingan Tuhan, dukungan luar biasa dari Bapak Rektor, WR dan lain sebagainya, sehingga Unisa itu yang saya gawang dari tahun 2015 sampai 2020, Tengkarel tahun 2019, tepatnya Februari 2019 itu sudah unggul. Tengkarel itu luar biasa karunia Tuhan gitu. Sehingga saya sudah diberi kesempatan untuk berkarma lah menurut agama saya itu. Karma itu yang mungkin saya bisa persembahkan kepada Unisa ini dengan tim saya itu yang sebanyak 32 orang itu. Lalu yang lain mungkin saya ingin sampaikan bahwa saya lahir dibesarkan di PIP ini. Jadi kuliah S1 di sini, berkarir di sini sampai sekarang di sini. Saya terus terangnya bangga sekali melihat kerjaan anak sekarang ini, generasi muda ini. Lihat dari Pak Dekan di backup oleh WD-WD yang enerjik seperti itu, dan juga prodi-prodinya, sehingga saya juga bangga dengan PIP ini, luar biasa kemajuan. Itu semua dilakukan pasti dengan ketulusan, kejujuran, sehingga Tuhan berikan karunia berkah. Itu. Oleh itulah saya pesan pada adik semuanya, lanjutkan perjuangan para senior kita ini. Pasca saya nanti, saya kan tinggal lagi 5 tahun, kalau panjang umur. Iya, setengah Bro. Diberikan kesehatan, ya. Nah itu kalau saya masih panjang umur, setelah saya purna bakti, saya akan bangga sekali kalau PIP ini tetap eksis itu, tetap maju, jaya, terutama kompak dan harmoni sesuai dengan filosofi THK kita. Jadi kalau sudah semuanya dijiwai ketulusan, kejujuran dengan Tuhan, dengan sesama, dengan lingkungan, maka harmoni itu akan kita dapatkan itu. Kalau sudah harmoni itu sesungguhnya arti dari hidup sejahtera. Itu barangkali yang saya sampaikan. Maka dari itu
adik yang muda-muda nih Pak Gede ini orang yang saya lihat luar biasa itu, akademiknya hebat kan itu, komitmennya bagus, lanjutkan itu. Nggih. Lanjutkan itu. Jangan Ini berkat dukungan dan doa-doa yang Prof sampaikan juga kepada kita generasi muda, Prof. Iya, Nggih. saya kan hanya sudah usaha segini kan hanya tinggal berbulihan aja nih. Nggih. Nah kasarnya tinggal apa? Lebih sering saya memprovokasi yang muda-muda ini untuk tetap kerja semangat gitu kan. Saya kan fisik tidak mungkin, jadi hanya paling memberikan support secara apa pikiran saya. Itu yang diharapkan saya sebagai katakan sebagai senior lah hari ini. Jadi itu harapan kami. Mungkin semua orang tua seperti itu harapannya setelah tiada supaya anak-anak itu lebih bagus dari orang tuanya. Itu intinya saya tegaskan kepada adik semuanya, dosen muda maupun mahasiswa itu yakinlah kalau kita tulus itu, jujur gitu, kemudian disiplin, kerja keras, astung kada Tuhan berikan jalan. Nggih, betul. Pesan saya. Terutama di kampus ini di PIP ini jangan sampai terjadi klik misalnya karena masalah zaman. Nggih. Karena Tuhan sudah mengaturnya. Saya sudah Pak Gede, saya tidak menyebut bukan berarti tidak bagus. Tuhan memang menempatkan di sini, lakukan itu. Itu lakukan dengan tulus ikhlas. Itu bukti saya lakukan, bukti saya rasakan. Kenapa saya dari S1, S2 sampai S3 itu lancar semua. Saya yakin tuh karena Tuhan menilai saya itu mungkin pantas diberikan reward seperti itu. Bukan jabatan, tapi kelancaran perjuangan saya kan. Kalau karir dosen itu kan, cita-cita dosen itu bukan menjadi dekan, menjadi rektor. Cita-cita dosen adalah, menurut saya ada 3 poin. Pertama, gelar tertinggi. Gelar tertinggi dosen apa? Doktor. S3. Pendidikannya S3 gitu, Prof ya? Itu kan puncak gelar itu kan tertinggi kan doktor. Sudah itu sudah bagus. Masih muda, Pak Gede kan bagus sudah doktor. Dulu saya tahun umur 50 baru kuliah. Pak Gede sudah masih umur berapa? 35 ya? Sekarang 36 jalan, Prof. 36 sudah doktor ya. Itu yang perlu dilanjutkan. Jadi intinya jangan sampai karena jabatan, karena rezeki atau mungkin karena pembagian materi misalnya menyebabkan kelas hubung kita itu. Itu barangkali kalau saya boleh bersyukur kalau kami di Prodi TP itu sampai saat ini amat harmoni gitu. Harmoni sangat bagus di TP itu. Yang muda-muda tetap menghormati yang lebih tua. Yang tua juga tetap memperhatikan yang muda-muda itu. Paras-parasnya di TP itu kalau boleh saya katakan bangga lah. Karena betul-betul tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Apa ada dibagi, tidak ada dibagi begitu. Itu intinya. Jadi kalau kita sudah seperti itu enak jadi. Makanya saya gini, selama saya bisa ini tugas aku pun diberikan oleh pimpinan saya, dekan maupun rektor, pasti saya kerjakan. Tugas karena itu adalah bagi saya itu adalah kewajiban. Karena saya harus bayar utang pada lembaga ini sampai seumur ini. Karena tanpa unding saya kan saya tidak mungkin bisa hidup seperti ini. Kan. Saya mengutang pada unding saya. Sehingga apapun tugasnya walaupun ya sepertinya berat tapi saya lakoni. Termasuk hari ini saya kan masih misalnya saya ditugaskan di PPM Denpasar ya, Bro. Dari Januari 2020 kan. Itu memang saya dulu mohon bantuan Pak Rektor sudah diberikan karena sudah umur 65 ada kuat lagi bolak-balik sekarang. Sehingga sekarang saya ini masih sebagai ketua UPWM dan Pegok Denpasar di sana mengelola kurang lebih 664 mahasiswa di sana. Banyak juga ya, Prof ya? Itu mahasiswa PGSD dan PAUD ya? Oh, nggih. Saya kemarin statistiknya buat 664 orang. Pegawai sekitar 8, lalu dosennya ada 16. Ya senang sih ada sana. Di sini saya ditugaskan oleh dekan sebagai ketua gugus
apa namanya, Jurnal dan publikasi ya, Prof. Nah, itu bagaimana perkembangannya itu, Prof? sekarang juga karena saya punya tim muda-muda itu luar biasa, terutama sekretaris itu Pak Wayan Budiano dan juga Pak Wewe itu, Nggih, Pak Wibi, nggih. itu memang itu kayak gangsing kerjanya itu, lengat sekali itu, saya tanya sekali yang muda-muda seperti itu. Jadi sampai saat ini di Gus Jurnal itu memiliki 11 jurnal. Tadi 11 jurnal itu Sudah terakreditasi itu, Prof? sudah. Sudah ya? Gini, rincian dari 11 jurnal di PIP itu ada 3 jurnal sudah akreditasi Sinta level 2. Oh, Sinta level 2 nggih. Level 2. Lalu 3 jurnal juga di level 3. Ya. Nggih. Lalu 3 jurnal lagi di level 4. 4. Ya. Jadi ada 3, 9. 9 nggih. Lalu masih ada di Sinta 5 lagi 1. Nggih. 10 kan? 10 nggih. Ada 1 lagi belum akreditasi. Kenapa itu belum terakreditasi? Karena baru nggih? Ya mungkin karena ini saya ingin dapatkan juga itu mungkin pengelolanya atau apa namanya apa istilahnya yang menangani naskah itu Editorialnya ya, nggih. Editor Rancetnya nggih. itu yang mungkin belum bisa fokus kan, sehingga harus saya tangani lagi. Jadi ada 11 semuanya, syukur dari 11 itu sudah apa namanya 10 sudah akreditasi, dan syukur dari 10 itu ada 2 yang di Sinta 2. Nggih. Ke depan apakah ada rencana pengembangan jurnalnya ke level yang lebih tinggi, Prof? Misalnya ke internasional gitu? Sudah malah. Sudah ya, Prof? Sudah progres ini. Sudah. Progres ke Skopus. Skopus ya? Mulai ini kan dari Ini luar biasa ini ya, betul. kemarin ada kegiatan apa itu? Apa namanya? Pelatihan untuk itu. Pelatihan. Hal itu kami mengundang narasumber dari pusat dan dari UNY. Nggih. Itu karena UNY punya pengalaman, beliau sudah mempunyai jurnal apa cakrawala pendidikan itu sudah. Nggih. Kita berburu ke sana. Semoga mudah-mudahan ini bisa kita dari PIP apa namanya memulai untuk merintis jurnal internasional berreputasi atau terindeks Scopus, karena itu menjadi kebutuhan kalau akademisi. Mana kalau itu bisa kita wujudkan, itu kita bersyukur itu. Tapi itu semua juga bergantung pada adik-adik ini yang muda-muda ini, termasuk Pak Gede atau tim di sana itu. Tanpa itu ya tidak mungkin saya yang sudah umur segini bisa bergerak. Saya sebatas untuk memotivasi atau mensupport secara pikiran saja gitu. Itu barangkali dari saya yang saya sampaikan. Terakhir intinya saya ingin mengajak adik-adik semuanya, terutama teman-teman di PIP ini gitu. Marilah kita tetap berkomitmen untuk secara tulus, secara jujur berkomitmen untuk mengabdi demi PIP khususnya maupun Undiksa umumnya yang kita banggakan. Marilah kita bersyukur bahwa dengan Undiksa ini kita bisa eksis. Bisa kita bayangkan kata tidak ada Undiksa, ya mungkin saya dan juga Pak Gede itu tidak jadi dosen gitu. Kesana kita berpikir sehingga ketika ditugaskan apapun kita ikhlas untuk mengabdi, ikhlas. Itu barangkali yang ingin saya dari semuanya. Kalau ingin berkarir jangan berpikir kalau diberi tugas akan dapat apa saya, uang, pikir seperti itu, tapi berpikir bahwa ini kesempatan untuk berkarma. Karena sekecil apapun karma itu Tuhan Maha tahu. Tidak usah orang lain tahu, Tuhan Maha tahu, dan Tuhan akan membalas dengan caranya sendiri. Jadi saya tahu Pak Gede orang ini orang spiritual juga, bagus adanya spiritualnya, religiusnya saya tidak ngajarin. Itu barangkali yang pengalaman saya selama ini, mulai dari awal menjadi tenaga seni tahun 83 sampai sekarang. Dari tahun 83 kalau saya belum lahir itu, Bro. Mungkin sedang diproses itu saya. Iya, belum dipikirkan. Artinya perjalanan Prof Agung tentu sudah tidak diragukan lagi ya.
merasakan asam apa namanya itu hasilnya garam ya, artinya sudah mumpuni lah ya di bidang akademisi, di bidang dunia dosen begitu. Nah saya ingin tahu Prof. Tadi lupa nyambungnya. Tadi kan ada 3 hal. Oh iya, tadi 3 ya. Yang pertama doktor, yang lagi 2 apa itu Prof? Itu yang kedua apa? Sebenarnya menjadi target dosen itu ya pangkat tertinggi itu. Profesor ya Pak? Pangkat tertinggi itu kan golongan 4E. Oh golongannya 4E. Golongan. Oke. Dada lebih tinggi itu pangkat tinggi itu. Jadi doktor golongan 4E. Itu kan pangkatnya sudah apa namanya pembina utama. Oh pembina utama. Dada lebih tinggi dari itu. Itu pangkat yang paling tinggi lah itu. Betul. Golongan 4E pangkat pembina utama. Itu. Terus lagi satu Bro? Jabatan akademik tertinggi itu apa? Bukan jabatan tural yang jabatan akademik. Jabatan fungsional itu. Tertinggi itu apa? Ya ini guru besar. Guru besar nih. Profesor. Yang rendah kan asisten ahli kan? Asisten ahli. Setelah itu lektor kan? Lektor. Nah, itu lektor kepala. Lektor kepala guru besar. Profesor. Itu tertinggi kan itu. Itu yang dipasang sarafnya di Astawan itu yang dikejarnya. Langsung karir Prof. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya Prof Agung. Jangan ambisi jauh deh Pak jadi. Kan sedikit orang dekan kan sedikit diperlukan. Satu orang ya. Orang saja gitu ya. Jadi kalau memang dipercaya ya kita terima. Kalau itu kejar targetnya sehingga kita menjadi independen kan. Betul. Dokter sudah tinggal lagi 2 sekarang. Kejar guru besar tuh bisa duluan daripada pangkat tertingginya. Karena bisa saja golongan 4A misalnya bisa ngumpul kredit 850, bisa juga guru besar. Oh bisa ya Bro? Bisa. Walaupun mungkin golongnya belum 4E gitu. Itu kalau setahu saya seperti itu. Bisa bergantung pada kreditnya. Itu dikejar. Setahu pegawai kan orang hebat nih. Kejar ya terutama nulis artikel sebanyak-banyaknya. Tiap periode kalau itu sudah bisa mengumpulkan kredit poin sampai 850, astungkara bisa guru besar. Dulu kan pernah ada teman saya yang di MIPA itu kan Dr. Bill kan. Dr. Bill. Dulu kan masih 3 siapa yang gede itu guru besar ya? Oh boleh dulu Prof ya? Boleh. Sekarang nggak tahu turunnya masih baru dia kapan naik. Yang itu jadikan apa contoh kan itu. Betul. Hebat orang itu. Saraf Pak gede, dengan mudah-mudahan nih saya lihat Pak Wei, Pak Margunaya, dan sebagainya itu apa namanya berkiprah di jurnal itu. Jurnal itu. Kalau seorang lembaga kan memberikan reward tiap tahun untuk jurnal yang banyak itu akan dihargai gitu. Jadi ini peluang yang mudah-mudah ini. Jadi yang saya yang sudah masuk dok itu kan tinggal jadi penonton. Tapi kan tetap dibutuhkan pemikirannya, motivasinya, Bro. Ya mungkin itu saja barangkali yang bisa diberikan udah umur saya, apalagi kecuali yang berikan saran barangkali yang kalau berkenan, kalau tidak ya sudah. Kembali ke soal tadi, Prof, yang pengalaman panjang Prof Agung lalui itu, saya ingin tahu, Prof, menurut Prof Agung, apa makna yang bisa dipetik sebagai seorang dosen dan guru besar saat ini, Prof? Maknanya? Ya, saya intinya gini, Tuhan memberikan kepada saya kepercayaan. Ya, ini semua rezeki luar biasa itu. Karena saya sebagai anak petani dari kampung itu tidak pernah berangan-angan jadi profesor, jadi dosen pun tidak pernah angan-angan. Sekarang ternyata Tuhan sudah memberikan saya hal yang melebihi dari yang apa saya angan-angan. Oleh itu saya harus menerima kepercayaan ini dengan benar kan itu. Saya harus sekarang melakukan kewajiban. Bahasa agamanya adalah swadharma. Swadharma, pelayanannya. Kewajiban saya sebagai pendidik kan gitu. Sebagai profesor itu sudah ada kedua yang pendidik ini. Nah, saya sering menyampaikan kepada teman-teman yang muda-muda, kepada mahasiswa sering terbuka itu.
tugas dosen itu adalah melayani mahasiswa. Itu yang kata kuncinya. Dosen itu melayani mahasiswa, melayani dengan rasa tulus, melayani dengan hati. Saya dikenal masa itu orang ya dosen yang paling tegas disiplin. Hati saya ingin mahasiswa saya itu semuanya bagus. Saya merasa berdosa kalau saya tidak memberi sesuatu yang baik kepada mahasiswa itu. Saya orang yang paling sering gitu kepada mahasiswa itu. Malah saya sering sampaikan kalau nasihat saya kepada adik-adik semuanya tidak bagus sampai kepada orang tua Anda. Gitu. Kalau orang tua dan adik protes telepon saya. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena saya yakin apa yang sampaikan itu Tuhan Maha Tahu. Orang tua pasti sama inginnya dosen itu. Oleh itu saya akan selalu melayani mahasiswa dengan hati. Itu. Saya selalu mendorong mahasiswa ada dek belajar yang bagus, disiplin dengan luka berdoa. Itu cepat tamat dengan lama-lama di sini. Selalu saya seperti itu kan. Jangan tamat lebih dari 4 tahun tidak bagus itu kan. Tidak menguntungkan baik bagi orang tua, bagi mahasiswa maupun bagi kampus. Betul. Kampusnya hanya pemerintah memberikan program selesai kalau bisa paling lama 4 tahun. 4 tahun ya. Iya. Kalau lewat dari itu kan tidak bagus kan. Akreditasi kan kalau tamat 4 tahun lebih tidak bagus. Dan mungkin dari segi biaya juga akan lebih besar lagi. Iya, itu tidak ada pokoknya kalau mahasiswa tamatnya lama, tidak ada orang diuntungkan. Pemerintah rugi, dosen rugi, kampus rugi, orang tua rugi, mahasiswa pun rugi. Gitu. Itu barangkali sering saya sampaikan kepada mahasiswa dari dulu sampai sekarang. Oleh itu saya tidak pernah melantarkan mahasiswa. Dulu saya sedih kemarin ada saya punya mahasiswa sudah selesai ujian skripsi, itu mahasiswanya dari yang Berandang itu selesai ujian skripsi, tinggal yudisium. Saya telepon bilang ya, sampai saya hubungi orang tuanya, bilang ya. Sampai ada satu menghubungi juga ya, sampai saya tidak datang, sudah 1,5 tahun. Saya sedih itu. Pasti nantinya sekali. Itu sampai 3 kali saya telepon itu. Itu barangkali kewajiban saya sebagai pendidik, kalau berusaha maksimal, toh juga tidak berhasil itu berarti segitulah kemampuan saya untuk mendidik mahasiswa. Mungkin demikian Pak Gede. Satu lagi Prof Agung kan sekarang di Denpasar gitu tugasnya. Kemudian di Singaraja juga masih diberikan kepercayaan dan tugas sebagai ketua gugus jurnal dan publikasi. Kemudian ketua senat juga Prof ya. Itu bagaimana caranya membagi waktu itu Prof? Sekarang dengan daring ini kan bisa kita atur lebih mudah kan gitu. Juga syukur ini ternyata saya jadi ketua senat di PPD di belakang sekretaris Pak Gede. Itu saya beli dulu Pak Gede tawar sudah kencang sekretarisnya, ternyata ya syukur sekali saya punya sekretaris senat Pak Gede orang yang muda kencang, sekretaris gugus jurnal juga kencang Pak WW gitu kan. Itu sangat membantu sekali itu. Jadi itu semua bagus karena saya di backup sekretaris. Dengan sistem daring ini memang cukup meringankan. Dulu awalnya saya jadi ketua senat kan awal kalau saya akhir tahun 2019 gitu. Dulu itu kan masih belum ada COVID kan gitu. Itu memang saya sudah harus mengatur diri mungkin 2 minggu sekali ke Singaraja itu barangkali sehingga semuanya jalan. Tapi sekarang karena sudah COVID sehingga kami semua lebih banyak daring itu. Jadi termasuk hari ini saya kesini sebenarnya sudah saya setting karena kemarin saya diminta menjadi narasumber di Seta Buku Duran. Lalu saya kontak juga teman-teman di S2 AP untuk rapat hari ini. Tadi rapat juga di Pasai. Saya minta supaya sekalian ke sini dan juga saya kontak sekretaris dekan dari kemarin bahwa hari ini saya ada di Indonesia, sehingga hari ini saya langsung ke sini supaya waktu saya bisa efektif dimanfaatkan untuk sekian kegiatan. Terima kasih Prof atas pesan-pesannya sangat bagus sekali ya untuk kita jadikan panutan, jadikan contoh.
Sebelum diakhiri bincang-bincang ini, Prof, ada pesan-pesan kepada Sivitas VIP ya, Uniksa, dari Prof selaku orang yang kami doakan, Prof, dan yang kami sangat hormati, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Gede. Apa mungkin sudah sering saya sampaikan dalam rapat-rapat pimpinan maupun prodi. Intinya pertama saya merasa bersyukur kan itu. Kembali saya katakan syukur itu karena syukur itu sangat nikmat sekali kalau kita hayati itu. Syukur jadi adanya kampus ini saya bisa hidup seperti ini. Saya merasa sangat bahagia gitu. Syukur dan bahagia itu kan relatif. Saya itu sangat bahagia karena apa yang saya butuhkan untuk menghidup keluarga saya itu sudah diberikan oleh Tuhan melalui Uniksa. Itu barangkali. Oleh itu pesan saya ya satu saja, bagaimana teman-teman semua itu dari pimpinan sampai dosen semua agar tetap memelihara harmoni ini. Itu dari dulu terkenal kohesif, kompak dari zamannya saya masih mahasiswa itu. 60 tahun itu kan ada 2 fakultas di segalanya. Fakultas PIP ini, PIP, kemudian waktu itu ada FKG di sini, Fakultas Keguruan. Itu. Di PIP waktu itu kan hanya ada 2 jurusan. Kalau seperti keluarga, ini keluarga kecil biasanya harus kompak kan. Kompak sehingga tahun itu pernah itu hanya 2 jurusan itu ketika Dies Natalis dan Pasar itu Porseni itu pernah itu juara umum. Waktu masih gabung dengan UNUR berarti, Prof ya? Iya. Juara umum misalnya 2 prodi, 2 jurusan. Sebenarnya di FKG ini kan belasan jurusan. Itu hanya saya yakin modalnya karena kita kompak di sana. Oleh itulah itu intinya bahwa nilai-nilai positif itu perlu dipertahankan gitu, diteruskan kepada terusnya, jangan nanti sampai setelah saya pensiun kemudian yang generasi saya pensiun jangan nanti cekcok di PIP itu akan sedih kami semua. Karena kami sudah mewariskan nilai-nilai keharmonisan itu intinya. Jadi teman-teman semuanya tetap pelihara kebersamaan, bangun kebersamaan, sehingga dari modal itu maka apapun yang kita ingin raih bisa dicapai. Perlu dari saya, semoga Tuhan Maha tetap melindungi, membimbing, menuntun para pemimpin desa, pemimpin PIP maupun teman-teman semua di PIP ini menuju ke hal-hal yang baik, sehingga apabila cita-cita kita bersama bisa terwujud. Barangkali itu dari saya sebagai manusia dasar. Pasti juga banyak dosa-dosa saya di sini. Pasti banyak ucapan saya, perilaku kita yang kurang berkenan. Itulah hakikat manusia yang memang tidak sempurna. Untuk itu mudah-mudahan bisa dimaafkan oleh semua pihak yang ada di kampus ini, baik pimpinan maupun teman-teman di Uniksa maupun di PIP ini. Begitu dari saya. Terima kasih Pak Gede. Baik, terima kasih Prof Agung atas waktunya. Di tengah-tengah kesibukan beliau sudah menyempatkan diri berbincang-bincang dengan kita ini. Saya yakin, kita yakin semua apa yang beliau sampaikan ini sangat banyak hikmahnya yang bisa kita petik. Sekali lagi terima kasih Prof sudah bersedia hadir di kegiatan podcast siang hari ini. Dan mari kita tutup Prof dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Salam harmoni.